Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai prosedur pengajaran remedial. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mendewasakan dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih baik lagi dengan dibekali akal-akal, ilmu yang bermanfaat. Pendidikan ini biasanya dilakukan di sekolah, salah satunya melalui proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar ini, terkadang siswa mengalami kesulitan-kesulitan dalam proses belajarnya, sehingga mengakibatkan siswa pada nantinya gagal atau tidak mencapai kriteria penilaian ditetapkan oleh sekolah. Maka dari itu, siswa-siswa yang seperti ini perlu mendapat perhatian khusus oleh guru, memerlukan suatu kelas khusus untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kembali dirinya. Layanan atau hal seperti inilah dinamakan sebagai proses remedial. Pengertian remedial. Kata remedial berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengobati, menyembuhkan, membetulkan, dan menjadi lebih baik. Selanjutnya, pembelajaran remedial merupakan suatu usaha guru untuk menciptakan suatu suasana yang memungkinkan siswa atau kelompok untuk mengembangkan dirinya secara optimal mungkin agar nantinya ia dapat melewati suatu ujian dan memaksimalkan nilainya sehingga memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang telah ditetapkan oleh sekolah yang bersangkutan. Itu prosedur pengajaran remedial. Menurut Arifin pada tahun 2009, dalam prosedur pengajaran remedial itu ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Menurut Arifin ini, langkah-langkah tersebut dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini artinya apa? Yaitu mengidentifikasi kesulitan dan kebutuhan siswa. Karena remedial ini memang pada dasarnya ditujukan untuk siswa-siswa yang mengalami kesusahan-kesusahan. Maka dari itu, sebelum kita melaksanakan upaya remedial, alangkah baiknya yaitu untuk menganalisis kebutuhan. Setelah nanti menganalisis kebutuhannya ini, hasilnya inilah yang akan menjadi suatu patokan atau yang akan menjadi suatu tujuan ke dalam langkah berikutnya. Kemudian langkah kedua yaitu merancang pembelajaran. Setelah melakukan analisis kebutuhan dan hasilnya sudah ada, maka langkah yang selanjutnya yang dilakukan yang itu adalah merancang pembelajaran, yaitu merancang rencana pembelajaran, merancang berbagai kegiatan yang akan nanti kita lakukan di dalamnya, serta merancang bagaimana pelajaran agar tersebut lebih bermakna. Memilih pendekatan atau metode yang akan dilakukan nantinya masuk ke dalam ranah merancang pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun rencana pembelajaran. Setelah ada masalah atau ada analisis kebutuhan, kemudian analisis kebutuhan tersebut kita sesuaikan terhadap rencana pembelajaran, maka langkah yang ketiga yaitu menyusun rencana pembelajaran. Ibaratnya langkah 1 dan 2 itu masih hanya berupa gambaran kasar. Nah, maka di langkah ketiga ini masuk di menyusun rencana pembelajaran sudah masuk ke dalam rancangan sistematis. Artinya sudah disusun secara sistematis di langkah yang ketiga ini. Menyusun RPL itu yaitu memperbaiki rencana pembelajaran yang telah ada, di mana komponen disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan siswa seperti yang saya utarakan tadi. Kemudian langkah yang keempat yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran. Setelah ada RPL-nya atau rencana pembelajarannya, maka yang harus disiapkan selanjutnya adalah perangkat pembelajarannya. Apakah yang perangkat atau alat yang nantinya akan digunakan dalam prosedur pengajaran remedial ini. Terkhusus kita di Indonesia, prosedur pengajaran remedial itu kebanyakan melalui pengulangan terhadap tes-tes. Maka dari itu, dalam menyiapkan perangkat pembelajaran ini seperti memperbaiki soal LKS. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran ini yang meliputi merumuskan gagasan utama, memberikan arahan yang jelas, meningkatkan motivasi belajar siswa, memfokuskan proses belajar, dan melibatkan siswa secara aktif. Langkah yang keenam atau langkah yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pembelajaran dan menilai ketuntasan belajar siswa. Evaluasi menjadi langkah yang terakhir karena memang evaluasi merupakan suatu upaya kita dalam mengetahui apakah siswa tersebut sudah berhasil apa tidaknya
untuk mengetahui atau menguji apakah prosedur pengajaran remedial kita ini telah berhasil, maka dilakukanlah evaluasi. Itulah sedikit penjelasan ringkas tentang prosedur pengajaran remedi dari saya, di mana tadi pengajaran itu prosedur tersebut terbagi menjadi 6 menurut Arifin pada tahun 2009.